Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok saya yang bertemakan optimasi logistik di pelabuhan. Pertama, perkenalkan, nama saya Nurul Latif Ali. Saya Surya Bakri. Dan saya Umar Febri Ramadhani. Apa itu optimasi logistik di pelabuhan? Optimasi logistik di pelabuhan adalah serangkaian upaya teknis, operasional, dan manajerial untuk mempercepat bongkar muat barang, mengurangi waktu tunggu kapal, menekan biaya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan terminal. Adapun tujuan umumnya yaitu mengefisiensi biaya, kecepatan layanan, dan kelancaran distribusi barang. Adapun ruang lingkupnya seperti operasional kapal, manajemen kontainer, gudang, dan aliran informasi antara pemangku kepentingan. Yang kedua, tujuan spesifik optimasi. Yang pertama, kurangi dwelling time, proses keluarnya kontainer dan dari bongkar hingga keluar pelabuhan. Yang kedua, percepat turnaround kapal. Pelayanan kapal yang cepat, meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan slot pelabuhan. Dan yang ketiga, tekan biaya operasional, optimalisasi tenaga kerja alat, dan penataan yard untuk menurunkan total biaya logistik. Yang ketiga ada faktor-faktor penentu keberhasilan. Pertama ada infrastruktur yaitu dermaga, kren, yard, gudang, dan akses jalan yang memadai mempercepat arus barang. Yang kedua ada teknologi informasi, yaitu terminal operating system atau TOS, NABONet, tracking RFID atau barcode untuk mempercepat administrasi dan kontrol. Yang ketiga ada sumber daya manusia, yaitu operator terlatih dan staf administrasi kompeten mengurangi kesalahan operasional. Yang keempat ada koordinasi antar pihak, sinkronisasi antara pengiriman forwarder, bea cukai, pelayaran, dan terminal mengurangi hambatan proses. Dan yang keempat, strategi utama digitalisasi. Digitalisasi mempercepat alur dokumen dan visibilitas barang. Fokus implementasi. Yang pertama, online booking dan e-manifest untuk mengurangi antrian administratif. Yang kedua, integrasi TOS dengan pelayaran, tracking, dan bea cukai. Dan yang terakhir, monitoring real time untuk tracking kontainer dan aset. 5. Strategi operasional, penjadwalan dan alat modern. Penjadwalan bongkar muat, slot kapal, shift operator, dan alokasi kren direncanakan untuk meminimalkan idle time. Penggunaan alat modern, QCC, RTG, reach stacker, dan automatic cranes meningkatkan kecepatan dan akurasi handling. Dan yang terakhir, manajemen yard dan gudang. Penataan yard berdasarkan tujuan dan prioritas mempercepat pengambilan dan pengiriman kontainer. Lalu yang keenam ada manfaat bisnis dan nasional. Yang pertama itu meningkatkan kecepatan pelayanan dan throughput terminal. Kedua itu mengurangi kemacetan kontainer dan biaya penyimpanan. Yang ketiga, menurunkan biaya logistik nasional dan waktu pengiriman. Yang keempat yaitu meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia di rute regional. Dampaknya itu dukungan kuat terhadap rantai pasok nasional dan percepatan ekspor impor. Dan yang ketujuh, contoh kasus seperti di Tanjung Priok, implementasi digitalisasi dokumen, peningkatan alat bongkar muat, smart port system, dan inisiatif green logistik. Hasil yang diharapkan, aliran barang lebih cepat, dwelling time turun, dan kapasitas terminal meningkat. Smart port system, monitoring terintegrasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Adapun green logistik, penggunaan kendaraan listrik dan praktik ramah lingkungan untuk efisiensi jangka panjang. Nah, seperti pada gambar di atas, ini adalah langkah-langkah implementasi praktis. Yang pertama itu ada audit operasional dan infrastruktur.
Yang kedua, pilot tools dan peralatan modern pada area terbatas. Yang ketiga, skala bertahap sambil pelatihan SDM. Yang keempat, pantau KPI, building time, total dan biaya. Baik, yang terakhir itu ada rekomendasi dan langkah selanjutnya. Langkah pertama itu memprioritaskan digitalisasi, integrasi tools, custom, tracking untuk visibilitas end-to-end. Yang kedua ada investasi alat strategis, yaitu upgrade crane dan yard handling sesuai dengan proyeksi terupa. Yang ketiga itu bangun kapasitas SDM melalui pelatihan operasional, operasi alat modern dan manajemen data. Yang keempat atau yang terakhir itu tingkatkan koordinasi multi stakeholder, forum rutin antara terminal, pelayanan, bea cukai dan pengguna jasa. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok saya persilahkan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kenalkan, nama saya Rizna. Saya ingin mempertanyakan mengapa jalur BCA itu perlu dikurangi dalam operasional pelabuhan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ica Surjana. Di mana pertanyaannya, mengapa sumber daya manusia penting dalam logistik pelabuhan? Karena sumber daya manusia dalam pergerakan utama logistik pelabuhan yang menjaga efisiensi dan keamanan operasional. Meskipun teknologi berkembang pesat, para manusia tetap krusial dalam pengambilan keputusan cepat saat situasi darurat. Koordinasi antar instansi serta pengawasan transparansi biaya. SDM yang kompeten memastikan standar keselamatan internasional dapat terjaga dan teknologi digital dapat dioperasikan secara optimal untuk meningkatkan daya saing pelabuhan. Bagaimana saudari Diana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok saya yang bertemakan optimasi logistik di pelabuhan. Pertama, perkenalkan, nama saya Nurul Latif Ali. Saya Surin Bakri. Dan saya Umar Fili Ramadhani. Apa itu optimasi logistik di pelabuhan? Optimasi logistik di pelabuhan adalah serangkaian upaya teknis, operasional, dan manajerial untuk mempercepat bongkar muat barang, mengurangi waktu tunggu kapal, menekan biaya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan terminal. Adapun tujuan umumnya yaitu mengefisiensi biaya, kecepatan layanan, dan kelancaran distribusi barang. Adapun ruang lingkupnya seperti operasional kapal, manajemen kontainer, gudang, dan aliran informasi antara pemangku kepentingan. Yang kedua, tujuan spesifik optimasi. Yang pertama, kurangi dwelling time, proses keluarnya kontainer dan dari bongkar hingga keluar pelabuhan. Yang kedua, percepat turnaround kapal, pelayanan kapal yang cepat, meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan slot pelabuhan. Dan yang ketiga, tekan biaya operasional, optimalisasi tenaga kerja alat dan penataan yard untuk menurunkan total biaya logistik. Yang ketiga ada faktor-faktor penentu keberhasilan. Pertama ada infrastruktur, yaitu dermaga, crane, yard, gudang, dan akses jalan yang memadai mempercepat arus barang.
Yang kedua ada teknologi informasi, yaitu terminal operating system atau TOS, NACONET, tracking RFID atau barcode untuk mempercepat administrasi dan kontrol. Yang ketiga ada sumber daya manusia, yaitu operator terlatih dan staf administrasi kompeten mengurangi kesalahan operasional. Yang keempat ada koordinasi antar pihak, sinkronisasi antara pengiriman forwarder, bea cukai, pelayaran, dan terminal mengurangi hambatan proses. Mengapa sumber daya manusia penting dalam logistik pelabuhan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bicara Perjalanan, di mana pertanyaannya, mengapa sumber daya manusia penting dalam logistik pelabuhan? Karena sumber daya manusia dalam pergerakan, terutama logistik pelabuhan yang menjadi efisiensi dan keamanan operasional, meskipun teknologi berkembang pesat, peran manusia tetap krusial dalam pengambilan keputusan cepat saat situasi darurat, koordinasi antar instansi, serta pengawasan transparansi biaya. SDM yang kompeten memastikan standar keselamatan internasional dapat terjaga dan teknologi digital dapat dioperasikan secara optimal untuk meningkatkan daya saing pelabuhan. Bagaimana saudari Yana? Baik, terima kasih. Mengapa sumber daya manusia penting dalam logistik pelabuhan? Ya.